Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari langsung saja kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Saya akan baca bagi kita semua. Perikop hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang sesuai dengan perikopnya, hal memberi sedekah. Sedekah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah di sini mengatakan yaitu pemberian kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Matius 6 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini merupakan khotbah Tuhan Yesus, yang artinya Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, Tuhan Yesus yang berkhotbah pada zaman itu di atas bukit. Jadi firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini bukan para murid-murid Yesus atau para rasul-rasul lain yang berbicara, tetapi ini merupakan khotbah Tuhan Yesus sendiri di atas bukit pada zaman itu. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus mendidik, Tuhan Yesus menasihati kita semua sampai pada saat ini. Bukan saja pada zaman dulu, pada zaman masih ada Yesus datang ke dalam dunia, tetapi saat ini juga sampai kita sekarang untuk setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Teman-teman semua, di ayat yang pertama ini dikatakan, kata pertama, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, kata pertama di sini ingatlah, berarti ini adalah sebuah peringatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua, bahwa Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat pertama ini Tuhan menekankan kepada kita, Tuhan memperingati kita setiap orang-orang yang percaya ketika memberi sedekah, janganlah engkau melakukan kewajiban kita memberikan sedekah kita di hadapan orang supaya dilihat mereka. Di ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat kedua ini Tuhan mengatakan, ketika kita memberi sedekah, janganlah kita seperti orang munafik. Bapak Ibu Saudara, orang munafik tahu orang munafik itu seperti apa? Orang munafik seperti yang dikatakan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mereka suka memberi sedekah di hadapan orang, di depan orang banyak. Karena apa? Biar dipuji orang, biar dilihat orang. Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah yang dikatakan orang-orang munafik. Orang-orang munafik mau dikatakan orang yang wah, mereka haus akan setiap pujian, mereka haus akan pujian. Jadi ketika mereka memberikan persembahan, memberikan sedekah, mereka mau mencari di mana ada orang banyak, sehingga mereka dipuji oleh orang banyak. Wah, kau sangat baik sekali. Bapak Ibu Saudara, itulah orang munafik. Senangnya dipuji, haus akan puji-pujian. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Di ayat yang ketiga ini bukan seperti ini ya, maksud firman Tuhan ini artinya kita tutup mata atau kita berpaling di tempat lain, kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri kita tidak mengetahui, tidak seperti itu ya Bapak Ibu Saudara, tidak lurus-lurus seperti itu firman Tuhan ini. Tetapi di ayat yang keempat Tuhan mengatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau ketika kita memberi sedekah, memberilah dengan secara tersembunyi. Jangan diketahui oleh orang-orang banyak, jangan memamerkan apa yang kita berikan, tetapi berilah dengan tersembunyi. Hanya diri kita sama Tuhan yang tahu. Jangan kita pamerkan kalau saya memberi seperti ini, saya memberi harga ini, saya memberi ini tadi loh. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mau kita memberi dengan tersembunyi. Cukup diri kita sendiri saja dan Tuhan yang tahu. Ya itu yang dimaksudkan di ayat yang ketiga ini dan ayat yang keempat. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah saat ini ketika kita memberi apapun bentuk itu, apakah saat ini yang dikatakan di ayat yang kedua, kita masih seperti orang-orang munafik, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, memberi di depan orang banyak, atau kita memberi ya karena kita memberi, karena ada Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di era sekarang ini, di zaman kita ini, saat ini, banyak sekali orang berlomba-lomba memberi. Kenapa saya mengatakan memberi? Berlomba-lomba. Kenapa saya mengatakan itu? Dapat kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, di sosial media, di TikTok banyak sekali Bapak Ibu Saudara-saudari. Dapat kita melihat orang banyak sekali membuat konten-konten, mereka memberi. Mereka membawa uang di tangan mereka, uang 50.000, entah itu 100.000 atau berapapun itu. Mereka memvideokan itu dan memberikan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang berada di pinggir jalan, sedang jual gorengan, sedang jual tisu dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya katakan itu salah. Kenapa saya berani mengatakan itu salah? Karena firman Tuhan mengatakan di sini, ketika kau memberi sedekah, memberilah dengan secara tersembunyi. Jangan diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajarkan kita semua, ketika kita memberi, jangan kita seperti orang munafik. Kita hanya mau dipuji orang. Seperti konten-konten di sosial media Bapak Saudara, dapat kita lihat komen-komenan yang ada, komen-komen yang sangat baik sekali. Wah, kok baik sekali memberi. Ya, saya mengatakan itu adalah memberi sedekah, tetapi dibaliknya itu mencari keuntungan. Kenapa saya mengatakan mencari keuntungan Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu semua, ketika dia membuat video seperti itu, membuat konten seperti itu, akan banyak followersnya, akan banyak uangnya, akan banyak komenan-komenan yang mengatakan dia baik, sangat baik. Kenapa? Karena memberi. Bapak Ibu Saudara, tapi dikatakan firman Tuhan di sini, di ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengambil tema pada malam hari ini, yaitu memberi dengan hati yang tulus. Bagaimana caranya kita memberi dengan hati yang tulus? Ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Poin yang pertama, jangan memberi sedekah supaya dilihat orang. Terdapat dalam Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saat ini, bagaimana ketika kita melakukan kewajiban kita sebagai umat orang-orang percaya dengan berbuat baik atau memberikan sesuatu kepada orang lain, janganlah ada keinginan untuk dilihat orang lain atau dipamerkan sendiri. Bila kita melakukan hal itu, saudara, kita tidak memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita tidak mendapatkan upah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak mendapatkan upah dari Bapa surga. Mungkin saat itu kita mendapatkan upah dari sesama kita manusia, dengan itu pujian. Tapi kita tidak mendapatkan upah apapun dari Bapa kita di surga. Di ayat yang kedua,
Di poin yang kedua yang akan saya sampaikan, jangan memberi sedekah untuk memperoleh pujian dari orang lain. Dalam Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi janganlah kita memberikan sedekah atau berbuat baik kepada orang lain hanya untuk memperoleh pujian semata. Banyak orang ingin dipuji, disanjung saat berbuat baik atau memberikan sedekah. Tapi kita harus hati-hati, karena kalau kita memberikan sedekah atau berbuat baik hanya untuk memperoleh pujian semata, maka Tuhan Yesus berkata itu semua dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan mereka ini sudah memperoleh upahnya, yaitu hanya pujian itu semata. Sebagai orang-orang percaya, saudara, kita berbuat baik dan memberikan sedekah atau menolong orang lain, walaupun tidak dipuji, walaupun tidak disanjung, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi percayalah, Tuhanlah yang memuji kita, Tuhanlah yang menyanjung kita. Kita mendapat upah dari Tuhan, upah yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Mungkin saat ini ketika kita memberi dengan tersembunyi, memberi dengan tidak dilihat orang, memberi bukan di hadapan orang, tetapi percayalah Tuhan, tetapi percayalah saudara-saudari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak buta. Tuhan tidak menutup matanya. Tuhan melihat apa yang kita perbuat di dalam dunia ini. Tuhan melihat kok, ini anak saya memberi. Dia memberi dengan hati yang tulus, tidak memberi dengan hati yang terpaksa, tapi dia memberi dengan hati yang tulus, hati-hati yang benar, mengasihi sesamanya, sehingga dia memberi. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihatnya dan Tuhan akan membayarkan semuanya nanti pada waktunya. Di poin yang ketiga, saya mengambil bagaimana caranya kita memberi dengan hati yang tulus. Kita harus berbuat baik dan memberi sedekah dengan tulus hati. Di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, Ibu Saudara. Ibu Saudara-saudari, jadi berbuat baik dan memberi sedekah dengan tulus hati akan mendapatkan balasan dari Allah Bapa di surga. Dan kita percaya bahwa balasan dari Tuhan adalah balasan yang terbaik bagi hidup kita. Balasan yang sungguh memberkati kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memberi dengan hati yang tulus, bukan dengan terpaksa, bukan dengan seperti orang munafik, mau dipuji, mau di hadapan orang-orang banyak saja, biar dilihat oleh orang-orang Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika memberi, kita memang benar-benar mau memberi. Karena apa? Karena kita mengasihi teman-teman kita, mengasihi saudara-saudara kita, sehingga kita mempunyai hati untuk memberi, untuk memberi kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana caranya kita memberi dengan hati yang tulus? 1. Jangan memberi sedekah atau berbuat baik supaya dilihat orang. 2. Jangan memberi untuk memperoleh pujian dari orang lain. 3. Kita harus berbuat baik atau memberi sedekah dengan tulus hati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.